Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusufami selaku moderator. Di sebelah kanan saya ada tim A terdiri dari Citra dan saya. Nah, di sebelah kiri saya ada tim B yaitu terdiri dari Marvel dan Satria. Di sini saya akan memperdebatkan sedikit tentang soal yang bermateri organ reproduksi. Saya bacakan soalnya. Soal pertama, pada gangguan sistem reproduksi manusia terdapat berbagai jenis gangguan yang membingungkan dan sulit untuk dibedakan. Misalkan saja pada kasus yang marak terjadi yaitu penyakit sifilis dan gonorea. Menurut kalian, apa perbedaan dua jenis gangguan sistem reproduksi tersebut dan bagaimana cara pencegahannya selain menghindari seks bebas dan bergonta-ganti pasangan? Oke, tim A. Jadi menurut kami, sifilis atau yang disebut juga radisnya adalah penyakit menular seksual yang disebabkan oleh bakteri yaitu Treponema pallidum. Lalu gonore yang biasa disebut juga kencing nanah, yang adalah penyakit menular seksual yang ditandai dengan nanah di urin, dan pada gonore ini disebabkan oleh bakteri yang dinamakan Neisseria gonorrhea. Selain gejala nanah pada kencing laki-laki, ada juga gejalanya yaitu keputihan berwarna kuning hijau pada perempuan. Silakan. Oke, tim B. Setuju. Yaitu sifilis, penyakit seksual yang menular disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum. Sedangkan gonorrhea, penyakit seksual yang disebabkan atau akibatnya dari nanah pada urin. Hampir sama kayak jawabannya tim A. Oke, lanjut ke soal nomor 2 saja, yaitu soal nomor 2. Herpes simplex atau herpes genital merupakan salah satu gangguan sistem reproduksi manusia yang sering dialami oleh pria maupun wanita. Lalu, apa perbedaan antara penyakit herpes simplex dengan raja singa, dan bagaimana jika yang mengalami gangguan herpes simplex adalah wanita yang sedang mengalami? Tim B. Baik, saya akan menjawab. Herpes simplex yaitu masuknya bakteri itu melewati kulit. Contohnya seperti bersalaman, kontak fisik langsung atau berciuman. Sedangkan raja singa atau sifilis itu lewatnya itu masuk pada apabila kita terdapat luka atau cacat, itu bakterinya itu masuk ke situ atau ke selaput lendir yang ada di mulut atau di organ kelamin. Apakah ada yang menyangka dari Cara mengatasinya pada wanita hamil atau bagaimana? Oh ya, cara mengatasinya pada wanita hamil yaitu cara mengatasinya yaitu sering-sering mengkonsumsi obat antivirus sehingga meredakan virus tersebut. dan juga operasi sesar. Tim A. Menurut kami, perbedaan herpes dan sifilis ya. Herpes simplex itu adalah infeksi yang disebabkan oleh virus herpes, dan ada dua tipe di dalam herpes ini. Tipe yang pertama yaitu tipe kontak kulit, seperti berciuman ataupun bersentuhan. Lalu tipe yang kedua adalah kontak seks, yang dimana kontak seks yang dimana biasanya tanpa pengaman. Lalu yang sifilis atau yang disebut juga raja singa, ini adalah penyakit menular seks yang disebabkan oleh bakteri.
Lalu cara mencegah herpes simplex pada ibu hamil yang pertama yaitu ada 2 cara menurut kami. Yang pertama adalah pengobatan pengobatan supresif. Di dalam pengobatan ini ada 2 jenis obat yang biasanya sering digunakan ataupun aman untuk kandungan atau pada ibu hamil. Yaitu yang pertama itu ampicillin dan valacicolin. Lalu yang kedua adalah operasi sesar. Operasi sesar ini biasanya sering terjadi pada ibu hamil yang gimana dia melakukan persalinan atau ibu hamil tersebut mengalami wabah atau memiliki luka aktif di bagian kelamin sehingga ketika bayi keluar itu takutnya bayinya ini mengenai herpes tersebut atau penularan penyakit. Lalu maka dari itu dokter harus benar-benar memastikan bahwa penyakit ini harus memastikan bahwa ada tanda-tanda di dalam penyakit agar bayi ini tidak terinfeksi oleh penyakit ataupun wabah tersebut. Mana? Setuju dengan jawaban lima? Setuju. Oke. Langsung saja ke soal 3. Pada intinya, kesehatan organ reproduksi baik dalam maupun luar tergantung dari bagaimana kita merawatnya. Adakah tips khusus yang menjadi parameter bahwa ini merupakan kategori yang tepat untuk menjaga kesehatan organ reproduksi kita? Pimpin. Baik, saya akan menjawab dari pertanyaan moderator. Yang pertama adalah memilih celana dalam yang bahannya lembut, mudah menyerap keringat. Dan juga kita harus mengganti sehari 2 atau sampai 3 kali. Terus kita harus mengonsumsi sayur dan buah. Dan juga pada pria apabila sedang buang air kecil itu setelah buang air kecil itu membilas dengan air bersih selama 3 kali sehingga kuman-kuman yang ada itu di situ cepat keluar. Kalau pada perempuan apabila sedang buang air kecil itu buang air besar atau kecil itu dari dalam keluar sehingga kuman-kuman yang ada di dalam tersebut tidak masuk ke dalam organ reproduksi. Gimana? Saya mau menanggapi. Yang pertama yaitu tadi disarankan untuk memakai pakaian dalam yang lembut dan juga menyerap keringat. Karena belum dicontohkan pakaian dalam seperti apa, yaitu bahannya adalah bahan katun. Yang kedua yaitu untuk cara membersihkan organ reproduksi wanita, yaitu bukan dalam keluar, melainkan luar bagian atas ke bagian belakang atau bawah. Agar kotoran dari anus ataupun kuman dari anus tersebut tidak ikut masuk ke dalam organ reproduksi. Lanjut. Selain itu untuk menjaga kebersihan dari organ reproduksi setelah buang air kecil atau besar maka dianjurkan untuk membersihkan dengan handuk ataupun tisu agar tidak lembab. Lalu tambahan dari saya, khusus bagi laki-laki disarankan untuk dikitan ataupun disunat agar tidak mengenai penularan penyakit seks, lalu tidak juga terkena kanker penis. Saya yang terakhir, saya menambahi, yaitu kan di organ reproduksi ada rambut-rambut yang menutupi. Oleh karena itu, ketika rambut sudah panjang maka harus digunting atau dipotong agar tidak menjadi sarang kuman dan penyakit. Sudah. Saya ingin menanggapi yang alat kelamin yang dicukur bulu itu apakah dicukur sampai habis atau separuh? Tidak, tentu tidak. Karena jika dicukur sampai habis akan menimbulkan rasa gatal-gatal yang dapat mengganggu kegiatan kita. Dan juga
tujuannya glue itu kan juga untuk jadi menghambat bakteri yang masuk. Jadi kalau ditutup sampai habis juga dapat menimbulkan Gimana? Setuju atau tidak? Setuju. Oke, sekian dari kami. Perdebatan kami kita selesaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.